Sebetulnya bukan masalah diet. Kalau orang awam itu bilang diet berarti oh kita harus nurunin atau kurusin nih berat badannya. Nah sebetulnya bukan hanya masalah itu. Diet itu yang tujuannya adalah memenuhi kecukupan nutrisi buat moms yang sedang hamil dan juga baby yang dikandung. Janin yang dalam kandungan itu tidak akan merasakan lapar karena suplai darah dan oksigen serta nutrisi makanannya itu disuplai melalui tali pusat. Tali pusat itu akan mendapatkan suplainya lagi dari plasenta yang sumbernya dari dalam tubuh moms. Jadi apabila moms diet, nutrisi yang akan disalurkan ke janin itu akan diambil dari tubuh moms sendiri. Ada beberapa tips untuk moms yang mau diet sehat pada saat hamil. Yang pertama, moms harus tahu nih pola makannya seperti apa. Kalau bisa dibikin teratur. Boleh 3 kali makan dalam sehari ditambah dengan 3 cemilan dalam sehari. Cemilannya itu moms juga harus pilih ya. Jangan cemilannya itu kue-kue dan semua karbohidrat yang mempunyai kadar kalori yang terlalu tinggi dan yang manis-manis. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, buat moms yang sedang hamil dan yang berpikiran mau diet, boleh nggak ya kira-kira? Bagaimana tips diet untuk moms yang sedang hamil? Nah, seperti biasa sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya, dukung terus channel ini. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal diklik aja. Nggak usah khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Moms yang sedang hamil itu banyak sekali loh manfaatnya kalau berat badannya ideal. Nah, yang dibilang ideal itu moms harus tahu nih cara menghitungnya. Sebetulnya moms bisa melihat cara-cara untuk menghitung berat badan ideal. Nah, salah satunya ada di Instagram Dr. Kevin, tinggal dilihat aja ya. Jadi moms juga harus tahu nih tinggi badan moms berapa, berat badan moms berapa, nanti tinggal dihitung aja. Ada rumusnya. Caranya itu moms harus tahu nih indeks massa tubuh, IMT, atau Body Mass Index dalam bahasa Inggrisnya, BMI. Nah, itu nanti tinggal dilihat formula atau rumusnya ya. Nah, pada saat moms sudah mengetahui kategori IMT atau BMI-nya moms yang sebelum hamil, nah moms sudah bisa lihat nih kategorinya masuk ke yang mana? Yang underweight kah, normal, overweight, atau obesitas. Nah, itu semua penambahan berat badannya itu nanti tergantung tuh dari 4 kategori itu. Nah, kita bahas dulu nih, manfaatnya apa aja kalau misalnya BMI-nya atau IMT-nya itu moms di kategori yang normal. Jadi intinya adalah moms mempunyai berat badan yang ideal, mulai dari sebelum hamil. Manfaatnya itu banyak banget. Jadi pada saat hamil, moms minimal nih timbul komplikasi. Misalnya komplikasi diabetes mellitus atau obesitas, ataupun juga bisa darah tinggi pada saat hamil. Itu semua akan menjadi sangat-sangat minimal. Jadi moms pada saat hamil tuh kondisinya fit dan prima. Karena itu moms disarankan mulai menjaga supaya berat badan moms sebelum hamil itu udah menjadi berat badan yang ideal. Sekarang bagaimana untuk moms yang mempunyai berat badannya itu berlebih? Tadi di overweight atau obesitas dari sebelum hamil. Boleh nggak nanti diet pada saat hamil? Sebetulnya bukan masalah diet. Kalau orang awam itu bilang diet berarti oh kita harus nurunin atau kurusin nih berat badannya. Nah sebetulnya bukan hanya masalah itu. Diet itu yang tujuannya adalah memenuhi kecukupan nutrisi buat moms yang sedang hamil dan juga baby yang dikandung. Jadi moms juga harus memperhatikan nih pola makannya dan menu makanannya nih pada saat moms hamil. Usahakan supaya apa yang moms makan itu semua bergizi. Jadi pada saat hamil itu gizinya itu tercukupi. Gizinya itu harus seimbang ya. Jadi untuk diet pada saat hamil itu boleh saja, asalkan moms juga memperhatikan penambahan berat badan pada saat hamil. Nanti akan kita bahas berapa kilogram penambahan berat badan berdasarkan kategori-kategori tersebut. Kita mulai dengan kategori pertama yaitu underweight. Underweight itu pada saat BMI-nya itu kurang dari 18. Kalau underweight, moms boleh bertambah berat badan selama hamil dari 13 sampai sekitar 18 kilo selama kehamilan. Untuk kategori yang kedua, kategori yang normal, yaitu BMI-nya berada di 18 sampai sekitar 24,9. Nah, itu boleh bertambah berat badan selama hamil itu 11 sampai 16 kg. Nah, ini untuk moms yang mempunyai berat badan ideal sebelum hamil. Bagaimana dengan kategori yang ketiga? Kategori ketiga itu adalah kategori yang overweight atau berat badannya berlebih. Jadi pada saat moms sebelum hamil, terus udah dihitung, oh berat badan saya berlebih, yaitu di antara sekitar 25 sampai dengan 29,9. Nah, itu penambahan berat badan
badannya itu tidak boleh lebih dari 11 kilo. Palingan hanya 7-11 kilogram dari awal hamil sampai melahirkan. Nah, untuk kategori yang keempat, yang obesitas, yaitu BMI di atas 30, itu penambahan berat badan hanya sekitar 5-9 kilogram saja selama hamil ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi harus dibagi nih, mulai dari trimester 1, kedua, dan ketiga. Nah, itu moms boleh konsultasikan ke dokter kandungannya langsung ya. Jadi pada saat moms hamil itu berat badannya nggak boleh turun. Tadi udah dibilang, penambahan berat badan berarti berat badan harus bertambah selama hamil. Tapi jumlah penambahannya yang harus kita atur. Jadi bukan berarti moms diet itu menurunkan berat badan pada saat hamil ya. Itu yang diet yang salah. Kalau sampai moms hamil ternyata berat badannya turun terus. Nah, itu yang akan dapat membahayakan diri moms dan janin yang dikandung. Sebaiknya apabila terjadi hal tersebut, moms harus segera konsultasikan diri moms ke dokter. Janin yang dalam kandungan itu tidak akan merasakan lapar karena suplai darah dan oksigen serta nutrisi makanannya itu disuplai melalui tali pusat. Tali pusat itu akan mendapatkan suplainya lagi dari plasenta yang sumbernya dari dalam tubuh moms. Jadi apabila moms diet, nutrisi yang akan disalurkan ke janin itu akan diambil dari tubuh moms sendiri. Jadi janin tetap tidak akan merasakan lapar. Hanya moms yang dietnya berlebihan yang untuk menurunkan berat badan itu yang akan dapat merasakan lapar. Ada beberapa tips untuk moms yang mau diet sehat pada saat hamil. Yang pertama, moms harus tahu nih, pola makannya seperti apa. Kalau bisa, dibikin teratur. Boleh 3 kali makan dalam sehari ditambah dengan 3 cemilan dalam sehari. Cemilannya itu moms juga harus pilih ya. Jangan cemilannya itu kue-kue dan semua karbohidrat yang mempunyai kadar kalori yang terlalu tinggi dan yang manis-manis. Nah, sebaiknya itu udah mulai dikurangin. Diganti dengan cemilan yang sehat. Misalnya memang untuk biskuit untuk ibu hamil atau boleh diganti dengan buah atau sayuran. Lalu biasakan juga dengan pola hidup yang sehat ya. Tidurnya juga harus teratur. Diet yang sehat itu harus dibarengi dengan pola hidup yang baik. Jadi percuma kalau misalnya moms dietnya bagus tapi tidurnya atau pola tidurnya itu tidak cukup. Nah, itu yang akan mengganggu pola hidupnya. Jadi untuk moms yang sedang hamil boleh saja diet. Tapi tujuan diet itu bukan untuk menurunkan berat badan. Tapi dietnya itu bertujuan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada saat moms sedang hamil. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandung itu dapat menjadi optimal. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.